Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lam anna al-ma'siyata idha sutirat lam tadur illa murtakibaha fa idha dhaharat wa lam tughayyar amma dararuha. Ketahuilah bahwa maksiat itu jika ditutupi, tidak terang-terangan, maka tidaklah membahayakan kecuali yang melakukan saja. Tetapi kalau nampak itu maksiat dan tidak dirubah, dibiarkan, nggak ada yang peduli, nggak ada yang ingkar, maka amma daruruha akan merata bahayanya. Ini menerangkan bahwa harus ada kepedulian untuk merubah perbuatan maksiat tadi itu menjadi berhenti atau sebaliknya menjadi perbuatan taat. Harus tanpa sembarangan. Sampai terjadi genangan air. Kemudian sampai ada di situ bentik-bentik. Uget-uget kata orang Jawa. Jentik-jentik ya. Uget-uget kata orang Jawa. Yang akhirnya bisa menumbuhkan nyamuk demam berdarah kah. Atau nyamuk malaria kah. Kira-kira nyamuk demam berdarah itu hanya menggigit kepada tetangga kamu yang buang sampah seenaknya, atau bisa juga membahayakan kamu. Bisa juga membahayakan kamu walaupun rumah kamu bersih. Karena itu nggak bisa kita biarkan. Yang penting rumah saya bersih, selokan saya bersih, nggak peduli dengan selokan tetangga saya, rumah tetangga saya, nggak bisa. Kenapa? Bahayanya juga akan sampai ke tempatnya kamu. Kamu protes kepada kepala desa. Kenapa? Ini di rumah tetangga saya sampahnya mengganggu, lalat banyak, kemudian nyamuk banyak, gara-gara itu tikus banyak. Lapor, protes. Tapi kalau ada kemaksiatan di tetangga main judi, tetangga misalnya minum minuman khamr, tetangga berbuat maksiat, mana yang protes? Padahal bisa bahaya itu. Yang jelas mungkin akan pengaruhnya ke anak-anak kamu nantinya. Kamu ngajari ngaji mulai kecil, baru balik anaknya minum khamr nanti. Kenapa? Lingkungannya sudah dibiarkan minum khamr. Tahukah Anda? Hebat Indonesia. Hebat Indonesia sekarang ini. Menjadi negara nomor 3 paling banyak kecanduan narkotika. Anda lihat. Mau aman gimana kita, anak-anak kita kalau model demikian? Karena itu nggak bisa pemerintah diem itu. Nggak boleh. Wajib itu. Tempat-tempat yang diindikasi di situ ada narkoba, minuman keras, orang-orang preman, geradak terus. Intel-intel kadang-kadang pengajian hadir. Khawatir pengajiannya nanti membuat anarkis. Masuk itu kafe-kafe intel. Masuk itu ke tempat-tempat maksiat itu. Justru di sana. Di sana itu tempat yang paling bahaya. Yang bisa merusak generasi akan datang masyarakat kita. Karena itu hati-hati, hati-hati. Itu orang-orang yang buka-buka gitu itu hanya cari duit. Itu urusannya bisnis. Jangan asal ngizinin, tapi Anda tidak kontrol. Sering saya ungkapkan ini, kenapa? Karena saya lihat sudah mulai nampak negatifnya udah. Udah nampak negatifnya. Sengaja. Katanya nggak ada karaoke. Karaoke di mana-mana. Nggak ada karaoke apa. Karena itu harus jadi perhatian. Jangan sampai dibiarkan
Anda dosa nantinya. Karena itu penting sekali. Kalau tidak dirubah, tidak ada usaha, madharatnya akan merusak yang lainnya. Merusak yang lainnya, bahaya itu, bahaya. Udahlah, percayalah. Kalau Anda mau patuh dengan ajaran Allah, pemerintahan ini akan jadi bersih. Masyarakat akan kondusif. Nggak ada gara-gara ajaran Allah kemudian masyarakat tadi itu akhirnya perang. Nggak ada. Itu terjadi peperangan karena nggak taat sama Allah. Karena nggak taat sama Allah. Itu terjadi kesadisan itu karena nggak taat sama Allah. Nah, karena itu jangan sampai terjadi premanisasi. Akhirnya kubu preman kuat. Nanti akhirnya yang sok jadi pahlawan, yang selalu membuat slogan jihad, 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 dia membuat grup sendiri. Terjadilah daripada kemaksiatan dari itu. Semuanya akan merasa aman. Tidak nunggu orang Islam kok. Saya yakin orang Kristen, orang Katolik, orang Konghucu, orang Hindu, orang Buddha, anaknya juga khawatir mereka menjadi pecandu narkotika. Menjadi pecandu narkoba. Menjadi peminum-peminum keras. Terjerat dengan minuman, dengan para pelacur misalnya. Mereka juga nggak mau. Mereka pingin juga anaknya selamat. Agama mana yang setuju dengan minuman keras? Agama apa itu? Agama mana yang setuju dengan perjudian? Karena itu udahlah. Jangan Anda berkelit-kelit. Anda punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Anda seperti tidak punya ketuhanan aja, tidak percaya dengan Tuhan. Kalau Anda mau berkelit urusan ini karena hak asasi manusia. Hidup di Amerika sana, jangan di Indonesia. Karena di sana tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang penting yang jadi Tuhan adalah manusia dan hawa nafsunya. Nggak usah hidup ada di sini kalau model begitu. Karena itu jangan sampai agama dinomorduakan. Dong Pancasila menomorsatukan agama kok. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Wa 'alaika idza tafahasha dhuhurul ma'asi wal munkarat, dan hendaknya kamu jika sudah menjadi terlalu jelek, nampaknya kemaksiatan dan kemungkaran ini sudah terlalu merajalela, fi maudhi'in, di satu tempat, anta bihi, yang kamu tinggal di tempat itu, daerah itu kamu tinggal, ternyata banyak maksiatnya, wa aista min qabulil haq, dan kamu sudah pesimis, kurang percaya, tidak percaya bahwa mereka akan menerima. Sudah saya ajak, saya sudah bertahun-tahun ngajak mereka, saya datangi, ya tetap aja mereka berbuat maksiat. Maka kalau sudah demikian, langkah berikutnya bil uzlah, hendaknya kamu uzlah. Kenapa? Dalam perbuatan uzlah itu solusi as-salamah, untuk keselamatan. Atau bil hijrah, kamu hijrah, pindah ila maudhi'in akhar, ke tempat yang lain. Wahia, dan itu hijrah, aula, lebih utama daripada uzlah. Kenapa hijrah pindah itu lebih diutamakan? Fa innal adzaba idza nazal, karena sesungguhnya azab jika turun ala maudhi'in, pada satu daerah, ya ummul khabitha wat thayyib, maka adab tadi itu akan merata, kena orang yang jahat maupun kena orang yang baik. Wa yakunu lil mu'min alladhi lam yuqassir fi nusrati dinillah kafaratan wa rahmah. Tapi kalau bagi orang yang mukmin, yang dia tadi itu masih peduli, kok kena imbasnya, kena adab, mungkin banjir, tenggelamkah turun adab satu daerah, padahal ada orang mukmin, ada ustadz yang peduli ikut jadi korban, maka kafaratan warahmah, itu menjadi kafaroh bagi dia, pelebur dosa, dan menjadi rahmat, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Wali ghairihi, tapi bagi selain orang mukmin yang demikian ini, yang ikut bermaksiat atau setuju dengan perbuatan maksiat jadi korban, jadi igaban wa nikmah, itu menjadi bentuk adab dan bentuk nikmah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diterangkan bahwa
Kalau kamu sudah berusaha kok nggak hasil-hasil, kamu nggak pingin pindah, ya uzlah lah. Dikurangi kamu bergabung dengan orang di situ. Yang banyak di rumah. Keluar ya untuk sholat ke masjid. Keluar ya untuk menghadiri majelis ilmu. Keluar ya cari rezeki yang halal. Selebihnya udahlah jangan kumpul sama manusia. Uzlah namanya. Uzlah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Hadza zamanus sukut. Wal luzum bil buyut war ridha bil qut ila an tamut." Zaman ini mungkin zaman yang perlu banyak diem. Kenapa? Semuanya komentar, jadi debat di mana-mana. Yang nggak punya ilmu pun ngotot. Zaman ini adalah zaman banyak tinggal di rumah. Kenapa? Di luar rumah udah bahaya. Inti keluar dari masjid sini, mau cari apa kamu? Ono kabeh di kono iku. Banci ada. Mungkin pelacur ada. Minuman keras mungkin ada. Yang banyak di rumah sudah. Jangan banyak keluar rumah, khususnya anak-anaknya. Jangan dibiarkan kelayapan. Nanti akhirnya kena jaringnya setan nanti. Zaman ini zaman banyak tinggal di rumah. Waridho bil qut. Zaman ini adalah zaman ridho dengan makanan sederhana. Yang penting bisa makan. Loh, kepingin sate, kepingin itu. Waduh, soro. Kenapa? Pekerjaan kamu harus hubungan dengan itu. Harus pinjem dari orang yang riba rentenir. Dengan bank, dengan itu. Waduh, duit manaan. Mana duit cucuan. Mana duit apa mana. Makan sederhana. Bertahan dengan itu. Banyak di rumah makan sederhana. Banyak diam. Ila antamut sampai mati. Yes. Itu zaman beliau Sufyan Tsauri. Lho aku zaman saiki opo? Masya Allah. Dianjurkan untuk uzlah bagi orang yang sudah merasa tidak ada peluang untuk dakwah. Uzlah. Mengurangi kumpul dengan masyarakat umum. Kemudian kalau perlu pindah. Pindah ke daerah yang aman. Pindah ke daerah yang aman. Ya Allah. Ya apa nih? Pinggir biskup. Sebelah kanan biskup. Sebelah kiri kafe, diskotik. Di muka biliar. Di belakang apa maning yo? Tempat perjudian atau pelacuran atau karaoke. Terus siapa ini? Pindah. Pindah ke daerah yang aman. Yang sekiranya tidak ada terpengaruh anak-anaknya. Begitu. Kalau enggak, kita kan enggak. Pindah ke daerah yang justru maju begitu. Kadang-kadang pindah ke daerah yang enggak pernah dengar adzan. Tidak ada pengajian. Lalu siapa nasibnya masa depan anaknya? Ada di kuburan kamu akhirnya dikirimi trompet kamu. Dikirimi drum nanti kamu sama anaknya kamu. Karena itu, kalau sekiranya itu sudah lingkungan tidak bisa menjamin keamanan anak kamu, pindah. Supaya generasi berikutnya menjadi anak yang soleh. Datuk daripada para habaib Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Jadi Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Itu tinggal ada di kota Irak. Dia di kota Irak makmur, kaya. Perdagangannya maju. Dan dia termasuk orang terpandang, ditokohkan. Cuma
pemahaman aliran saat itu di kota Irak sudah lebih condong ke Mu'tazilah. Dia khawatir anak cucunya ini akan mendapatkan rongrongan dan fitnah. Fitnah di sini fitnah agama, fitnah aliran dan kepercayaan. Akhirnya diboyong semuanya, anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya, sebagian muridnya dibawa pergi ke Hadramut, daerah yang kering gersang. Di sana dia membina anak-anaknya sehingga tidak anak-anaknya tadi itu terbawa dengan kemegahan duniawi dan bahkan kepada aliran-aliran yang sesat. Muncullah sampai turunan habaib-habaib yang sampai juga daripada datuk-datuknya Wali Songo dan datuknya para habaib yang ada di Indonesia ini semuanya. Bahkan menyebarkan Islam ke India, bahkan ke Cina, sebagian ke Afrika. Kenapa? Karena datuk pertamanya disebut Al-Muhajir ilallah. Dia tinggalkan urusan dagangnya semuanya, kenapa? Khawatir anak cucunya terjerembab. Karena daerahnya nggak aman. Lah ente duwe opo? Itu loh. Hidup ada di satu daerah yang bahaya kadang-kadang. Kemudian tidak berpikir anak cucunya ini gimana? Akhirnya ketika masa tua, ingin anaknya soleh, ternyata anaknya sudah tatuan. Ternyata anaknya sudah anting-antingan. Ternyata anaknya ikut grup punk. Ternyata anaknya menjadi bonek. Ternyata anaknya nggak sholat. Lah kalau udah demikian maka akan repot nantinya. Karena itu hati-hati. Jangan kamu kemajuan. Juga termasuk keilmuan. Pingin anaknya pandai. Pingin anaknya pandai disekolahkan. Tapi agama nggak diperhatikan. Masya Allah, ditaruh di universitas di Jogja sana. Dikoskan. Akhirnya hamil di luar nikah anaknya. Hasilnya begitu. Kecewa orang tuanya. Akhirnya, ma'udzubillah, anaknya jadi perempuan panggilan. Insya Allah anak saya nggak gitu. Dari mana kamu tahu? Long lingkungannya tidak beres kok. Dikirim ke Malang kos anaknya. Perempuan kadang-kadang. Yang laki aja bahaya. Kalau Anda titipkan kepada seorang ustadz itu dan ini untuk dinasihati. Masih lumayan. Ini tidak cuculan. Ini gimana? Karena itu hati-hati. Dalam satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayun nasi afdal? Manusia yang paling utama itu gimana ya Rasul? Nih, manusia yang paling utama itu gimana ya Rasul? Apakah manusia yang paling utama itu yang pakai serban? Apakah manusia yang paling utama tadi itu yang ceramah di mana-mana? Belum tentu. Manusia yang paling utama, kata Rasulullah SAW, mu'minun mujahidun binafsi wa malih fi sabilillah. Orang yang siap membela agama Allah dengan jiwa dan hartanya. Untuk agama Allah. Artinya, dia siap susah, dia siap sakit, dia siap payah. Yang penting dia bermanfaat dalam agama. Manfaat dalam agama bukan bawa brand, bukan bawa bom, bukan menjadi panglima daripada satu organisasi yang buat keributan dan perang. Manfaat dalam agama maksudnya apa diantaranya? Mengajarkan ilmu, ngumpulkan orang-orang yang enggak wudu sampai dia berwudu, ngumpulkan orang-orang yang enggak sholat sampai dia sholat. Ngumpulkan orang-orang yang bisa baca Quran sampai membaca Al-Quran. Ngumpulkan orang-orang yang nggak tahu hukum agama sampai mengerti hukum agama. Ngumpulkan orang-orang yang maksiat dinasihati sampai menjadi bertaubat. Ngumpulkan orang-orang yang bodoh diajari sampai menjadi alim. Itu adalah membela agama Allah.
jiwanya dan hartanya dikorbankan untuk membela agama Allah. Tidak identik dengan pedang. Ayo jihad, aku ingin menjadi orang yang paling afdol. Tapi yang dibunuh adalah saudaranya sendiri. Kaum mukmin, orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak benar. Ini yang pertama. Summa man, sahabat tanya, kemudian siapa setelah itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'ab ya'budu rabbah. Orang yang dia tadi itu udah kewalahan, nggak bisa dia tadi itu berjihad karena udah kewalahan, nggak ada pendukung, nggak ada dukungan, dan dia tidak mampu. Akhirnya dia pergi ke atas gunung, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Artinya nyepi sendiri, dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang kedua, yang paling afdal. Karena itu jangan diremehkan orang yang lagi uzlah. Ada apa kamu uzlah? Kamu harus maju. Maju kemana? Ke neraka? Maju kemana? Lah kalau sudah nggak mampu dia untuk menjamin dirinya untuk selamat, ya udah, penyelamatan adalah menyendiri sudah. Dipertahankan agama tadi itu sampai akhir hayat. Hah? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yushiku ayyakuna khairu malil muslim ghanamun yatba' biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan." Nyaris nanti harta yang paling berharga itu bukan mobil, tapi kambing ternyata. Bukan Alphard, bukan dolar, tapi kambing. Kenapa? Ada orang piara kambing, dia bisa bekerja. Dia mampu, keahliannya mampu. Tapi dia nggak mau, dia tinggal di gunung, kambingnya dikasih rumput, diperes susunya, diminum, kemudian mungkin dijual, atau mungkin dipotong untuk makannya dia. Begitulah, kambing, mungkin juga sapi, ya, untuk kehidupannya dia. Kenapa? Karena dia lari daripada urusan dengan manusia untuk menyelamatkan agamanya. Kira-kira kalau kamu tadi itu ingin bekerja, kumpul dengan ahli ekonomi, diajari apa sekarang? Utang sama bank. Nanti berkembang. Yang asalnya sih, loh, riba diajarkan. Lah, kacau jadinya. Nah, karena itu, ternyata orang yang selamat itu adalah di antaranya solusinya menyendiri. Menyendiri. Silakan kalau Anda mampu menjadi orang yang selamat, kumpul dengan manusia, tapi jangan terpengaruh. Gambarannya begini, kalau kamu jadi dokter, ngobati orang kena penyakit kudis, silahkan. Kenapa? Dokter itu tahu penangkalnya, jangan sampai ketularan kena penyakit kudis. Tapi kalau kamu jangan dokter, jangan sok seperti dokter. Ngobati orang yang kena penyakit kudis. Mungkin orangnya sembuh daripada kudisnya. Kamu yang kudisen karena ketularan. Umumnya kira-kira. Umumnya nih ya. Orang yang sakit ketularan sehat. Atau orang yang sehat ketularan sakit. Umumnya orang yang sehat ketularan sakit. Karena itu, wahai orang-orang yang gampang ketularan, kekebalan tubuhnya itu kurang, jangan sok selamatkan diri kamu. Selamatkan diri kamu. Baik. Dalam Al-Quran sendiri, ada beberapa isyarat-isyarat juga memerintahkan kita untuk uzlah, kalau kita tidak mampu. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ketika manusia saat itu udah meninggalkan apa yang telah diperingatkan, enggak tobat,
ternyata orang-orang yang mencegah daripada perbuatan jahat, aku selamatkan. Yang mencegah. Tapi orang-orang yang zalim dan orang yang kumpul dengan orang yang zalim, aku utus azab yang keras karena mereka menjadi orang-orang yang fasik. Hati. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Berangkatlah kamu, bergegaslah kamu untuk sampai kepada Allah. Maksudnya, bergegaslah untuk meraih pahala dari Allah. Menyelamatkan diri daripada murkanya Allah. Maksudnya gimana? Caranya gimana? Menyelamatkan diri dari murka Allah, marahnya Allah. Taat sama Allah, jangan maksiat. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku udah memberikan peringatan yang jelas kepada kamu. Jangan main-main. Kalau kamu mau melaksanakan, kalau kamu mau melaksanakan nahi mungkar, menjadi orang bermanfaat, hidup di antara manusia, silahkan. Tapi kalau kamu mau diem, apalagi membiarkan itu maksiat, awas. Kamu jangan kumpul dengan mereka. Jangan kamu tunjukkan kamu ceria dengan mereka, karena mereka telah melecehkan Tuhan kamu dan telah menginjak-injak martabat daripada agamanya kamu. Tinggal di rumah. Lebih selamat lagi, pindah ke tempat yang aman. Begitu. Nah, karena itu, orang-orang dulu itu, jarang kamu lihat kumpul-kumpul itu ya. Sampai di antara mereka tidak kenal itu mall itu. Nggak kenal tempat-tempat itu. Kalau kita kan sering jalan-jalan. Duduk kayak ini jalan-jalan. Jalan-jalan. Cari pengalaman katanya. Akhirnya bukan cari pengalaman. Dapat maksiat. Kelihatan orang pakaiannya ketat. Seharusnya dia nyatakan, astagfirullahaladzim. Bu, pakai pakaian yang bagus, yang nggak sopan. Harusnya begitu. Seharusnya begitu dia. Kelihatan orang minum khamr. Pengalaman kata dia. Seharusnya dia deketin. Pak, haram itu Pak. Bahaya. Orang minum khamr itu imannya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tipis imannya. Bahaya, bisa su'ul khotimah. La syarabul khamra hina syarabu wa huwa mu'min. Jangan dikatakan beriman kalau dia masih meneguk khamr. Kata Nabi SAW. Seharusnya begitu. Mau cari pengalaman apa? Pengalaman kembali ke pantai. Sini delok apa yuk? Pukang. Karena itu apa gitu? Cari pengalaman apa kamu itu? Cari pengalaman atau cari dosa? Nah, karena itu udahlah. Zaman ini zaman yang sangat mengkhawatirkan. Hati-hati. Yang ketat, khususnya kepada anak-anak. Saya ini kadang-kadang heran. Sing dua anak wedok lucu gampang ya. Jam 11 sampai 11 malam itu kelihatan di tengah jalan. Meneng iki wong tua nih kambing lagi. Kok bisa begitu gitu loh? Insya Allah ayamnya kalau tidak ada jam 11 malam ditolehi. Anaknya enggak dicari. Perempuan padahal. Kok iso? Saya itu heran kadang-kadang. Cari yang laki aja perlu diperhatikan. Apalagi yang perempuan. Yang perempuan. Ini setannya gentayangan, Pak. Bahaya ini di akhir zaman ini. Bahaya di akhir zaman ini. Karena itu, orang-orang dulu itu banyak yang selamat. Kenapa? Karena mereka tadi itu ketat sama anaknya. Masih ingat orang-orang dulu? Anaknya dilarang untuk keluar malam. Dilarang keluar malam karena tempat fitnah. Waktu fitnah itu di malam hari. Kira-kira perampok itu kebanyakan di siang atau di malam hari? Malam, maling. Malam pelacur. Malam tempat maksiat. Malam anakmu metu bengi Jarno. Jangan, kamu harus lebih ketat di malam hari daripada di siang hari. Jangan. Dulu waktu saya masih kecil, sebelum maghrib ada di rumah. Sebelum maghrib ada di rumah.
Marah orang tua kita kalau ada setelah maghrib ada keluar. Habis maghrib baca Yasin, Waqiah, Tabarok, Rotibul Haddad. Cili-cili hafal biar niku. Belum hatam Quran wis hafal. Kenapa? Krungu terus. Karena itu perlu kita setback, kembali lagi ke belakang. Untuk penyelamatan anak-anak kita. Untuk penyelamatan keluarga kita. Masih ingat kita dulu di Kebon Sari itu. Kalau sudah habis maghrib, rame setiap rumah itu baca Quran semuanya. Di Kebon Sari. Sekarang di Kebon Sari, suara yang dodol VCD. Saget-gete iki yo opo ya. Itu terjadi bukan zamannya komunis loh yo. Itu zamannya yang jadi wali kota wong NU loh yo. Kok iso ngene iki? Enggak bener ini. Seharusnya dikembalikan lagi zaman dulu. Enggak boleh begitu tuh. Kacau jadinya sekarang. Ya apa cara nyelamat tuh anak ini? Karena itu ada satu hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kalau yang jadi pejabat adalah orang-orang yang jahat. Idza kana umara'ukum syirarakum. Dan kalau yang jadi orang kaya orang-orang kikir. Wa aghniya'ukum bukhala'akum. Dan kalau manusia tadi itu diatur oleh perempuannya, wa amrukum tahta nisaikum fabatnul ardi khairum min dhahriha, maka dalam bumi lebih baik di atas bumi, artinya mati lebih baik daripada hidup. Sing mati-mati untung ndak nemoni zaman model kok ngene iki. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang selamat. Anak-anak kita menjadi orang selamat. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Untuk yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Untuk yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Dan semua insyaallah panjang umur sehat wal afiat. InsyaAllah setelah sholat isya akan kita sholat ghaib untuk Habib Alwi bin Anis Al-Habsyi Solo dan untuk Habib Ali bin Ahmad Ba'agil Lawang. Al-Fatihah.